Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita masih bisa ketemu lagi secara online, secara virtual di Sentra Sains ya. Nah, seperti biasa sebelum memulai sentra supaya ilmu yang kita nanti dapatkan ini bermanfaat ya dan berkah, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, di Sentra Sains pekan ini, pekan keempat, kita masih membahas tentang tema yang sama, yaitu ciptaan Allah, subtema yang sama, yaitu manusia. Hanya saja topik kali ini kita akan membahas tentang anatomi tubuh manusia ya. Nah, di pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang organ tubuh manusia ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa sih anatomi pada tubuh manusia, termasuk sistem-sistem organ yang terdapat pada tubuh manusia itu, kita harus tahu dulu nih apa saja sih yang terdapat pada tubuh manusia ya. Nah, tubuh manusia itu tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ ya. Nah, kalau teman-teman nih suka belajar tentang organ tubuh, teman-teman itu bisa mempelajarinya lebih dalam dengan mempelajari ilmu yang disebut sebagai ilmu anatomi tubuh manusia ya. Nah, sistem organ itu kan ada banyak sekali ya, tapi masing-masing sistem organ itu saling tergantung satu sama lainnya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, sistem organ itu apa sih Bu? Nah, Ibu jelaskan ya. Sistem organ adalah sekumpulan dari beberapa organ tubuh yang saling bekerja sama. Nah, berikut beberapa sistem organ yang termasuk ke dalam tubuh manusia ya. Yang pertama ada sistem rangka, kedua ada sistem otot, yang ketiga sistem peredaran darah, yang keempat sistem pencernaan, kelima sistem pernafasan, yang keenam sistem saraf, yang ketujuh sistem ekskresi, yang kedelapan sistem reproduksi, dan yang kesembilan adalah sistem indera ya. Sebenarnya masih banyak sistem organ tubuh lainnya ya teman-teman ya. Hanya saja kita akan membahas sampai 9 sistem ini saja dulu ya. Nah, kita akan masuk ke sistem yang pertama yang akan kita bahas, yaitu tentang sistem pencernaan ya. Pada semester-semester sebelumnya kita sebenarnya sudah membahas sistem pencernaan ya. Hanya saja di pekan kali ini, di semester kali ini kita akan membahas lebih detail lagi ya. Sekalian merecalling ingatan kita atas pelajaran yang telah berlalu ya. Nah, sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah, mengolah makanan demi menyerap nutrisinya ya. Sistem pencernaan makanan itu diatur oleh otak ya, sebagai saraf pusat kita ya, yang dibantu oleh komponen lainnya ya, seperti saraf, hormon, otot, dan enzim-enzim ya. Nah, sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal itu terdiri dari organ-organ pencernaan ya, seperti saluran pencernaan atau saluran gastrointestinal ya. Nah, saluran pencernaan atau saluran gastrointestinal ini adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus ya. Nah, saluran pencernaan ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan
untuk dikirimkan melalui peredaran darah ya. Nah, adapun organ-organ yang termasuk ke dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan atau esofagus, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, yang keenam ada rektum, dan yang ketujuh adalah anus ya. Nah, Ibu akan menjelaskan urutan proses terjadinya pencernaan ya. Kita mulai dari organ yang pertama, yaitu adalah mulut ya. Mulut itu berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus ya, agar mudah dicerna. Di dalam mulut itu terdapat organ-organ pelengkap seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur ya. Nah, di dalam mulut itu juga terjadi proses pencernaan, baik itu secara mekanik maupun secara kimiawi ya. Proses pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus ya. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah. Nah, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik di dinding lambung ya, sehingga makanan seperti diaduk ya. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana ya, dengan bantuan enzim pencernaan ya. Contohnya itu pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin ya. Nah, kita akan pindah ke organ pencernaan yang kedua, yaitu kerongkongan atau esofagus ya. Nah, kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung ya. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah oleh mulut menuju ke proses selanjutnya ya, yaitu ke lambung ya. Nah, pada persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan terdapat katup yang bernama epiloktis ya, yang berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernafasan. Itu sebabnya makanya kita kalau lagi makan tidak boleh sambil berbicara ya. Nah, otot-otot kerongkongan itu memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik ya, yang menimbulkan gerakan seperti gelombang ya, sehingga makanan terdorong masuk menuju ke lambung ya. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin ya. Nah, otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya ya, untuk mencegah makanan dan cairan yang masuk kembali ke kerongkongan ya. Nah, kita akan berpindah ke organ pencernaan yang ketiga ya, yaitu lambung ya. Nah, lambung adalah organ tubuh yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan ya, dan berbentuk seperti huruf J. Lambung itu terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Nah, lambung itu memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan ya. Yang pertama, untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Yang kedua, untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya ya. Maksudnya cairan di sini adalah enzim-enzim yang terlibat dalam sistem pencernaan yang diproduksi oleh lambung ya. Yang ketiga, secara perlahan mengosongkan isinya untuk makanan melanjutkan proses selanjutnya di usus halus ya. Nah, sebagian besar makanan itu baru meninggalkan perut sekitar 4 jam setelah kita selesai makan ya teman-teman. Nah, kita akan berpindah ke organ pencernaan yang keempat, yaitu usus halus ya. Nah, usus halus ini adalah saluran kecil
yang lebarnya sekitar 2,5 cm ya, namun panjangnya sekitar 10 meter. Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua adalah jejunum atau usus kosong. Dan yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan ya. Nah, dinding bagian usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan ya, yang berfungsi untuk memaksimalkan pencernaan dan penyerapan zat gizi makanan ya. Jadi saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah ya, diedarkan ke seluruh tubuh ya teman-teman. Nah, kita akan berpindah ke organ pencernaan yang kelima, yaitu usus besar ya. Nah, usus besar ini berbentuk seperti huruf U yang terbalik ya, yang berada di sekitar usus halus yang berlipat-lipat ya. Nah, saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir pada sisi kiri bawah tubuh ya. Nah, panjang usus besar adalah sekitar 5-6 meter ya. Masya Allah ya. Nah, usus besar itu juga terdiri dari 3 bagian ya, yaitu sekum, kolon, dan rektum ya. Untuk sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar yang berfungsi menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap oleh usus halus ya menuju usus besar. Nah, untuk kolon adalah tempat cairan dan garam diserap ya. Nah, kolon ini memanjang ya dari sekum dan rektum ya. Nah, kalau rektum kita akan bahas di berikutnya ya teman-teman ya. Nah, fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna ya, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan melalui rektum ya. Nah, kita akan pindah ke organ pencernaan yang keenam, yaitu adalah rektum ya, yang masih bagian dari usus besar ya. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fase sementara ya, sebelum dikeluarkan oleh tubuh lewat anus ya. Masih ingat penjelasan Ibu tempo hari? Jadi kalau teman-teman perutnya udah penuh, merasakan mules, itu adalah signal yang dikirimkan oleh rektum ke otak untuk memberitahu kita bahwa kita harus segera membuang kotoran atau fases atau tinja kita ya. Nah, itu tempat sementara sebelum terbuang namanya adalah rektum ya. Nah, kita akan pindah ke organ sistem pencernaan yang terakhir ya, yang ketujuh, yaitu adalah anus ya. Anus adalah bagian paling akhir dari saluran pencernaan ya. Dan anus ini berbatasan langsung dengan lingkungan luar ya. Satu-satunya organ yang termasuk ke dalam sistem pencernaan yang bisa kita pegang secara langsung itu adalah anus ya. Nah, anus ini berfungsi sebagai tempat keluarnya feses atau tinja dari dalam tubuh ya. Nah, adapun beberapa enzim yang membantu proses pencernaan di dalam tubuh ya, yaitu yang pertama enzim amilase, yang kedua enzim protease, yang ketiga enzim lipase, yang keempat enzim maltase, yang kelima enzim laktase, yang keenam enzim sukrase ya. Sebenarnya masih banyak enzim-enzim lain ya, tapi kita akan bahas 6 ini saja ya teman-teman ya. Untuk enzim amilase berfungsi untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa ya. Nah, enzim amilase ini diproduksi di kelenjar air liur, pankreas, dan usus halus ya. Nah, kita akan pindah ke
enzim berikutnya yaitu enzim protease ya. Nah, enzim protease ini berfungsi untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino ya, atau amino acid ya. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus ya. Nah, enzim protease ini terbagi menjadi beberapa jenis ya, yaitu pepsin, tripsin, dan kimotripsin ya. Nah, spesial untuk pepsin ini terdapatnya di lambung ya. Nah, untuk enzim berikutnya yaitu adalah enzim lipase ya. Enzim ini berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya, atau zat gula yang mengandung alkohol. Alkohol di sini maksudnya bukan alkohol yang memabukkan ya teman-teman ya. Nah, enzim ini dihasilkan di pankreas dan lambung ya. Nah, enzim lipase ini juga biasanya ditemukan pada ASI ya, atau air susu ibu ya. Nah, enzim berikutnya yaitu adalah enzim maltase ya. Enzim maltase berfungsi untuk menghancurkan maltosa ya. Nah, zat maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuh-tumbuhan ya, seperti biji-bijian, gandum, dan ubi ya. Nah, enzim maltase ini diproduksi oleh usus halus ya. Kita akan pindah ke enzim berikutnya yaitu enzim laktase ya. Nah, enzim laktase ini berfungsi untuk memecah gula laktosa ya. Nah, gula ini biasanya ditemukan dalam susu dan makanan yang mengandung susu ya. Nah, enzim ini diproduksi di usus halus ya. Nah, kita akan pindah ke enzim berikutnya yang terakhir yaitu enzim sukrase ya. Nah, enzim sukrase ini berfungsi untuk memecah sukrosa menjadi gula sederhana ya, seperti fruktosa dan glukosa ya. Nah, gula sukrosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti tebu, sorghum, bit gula, dan madu ya. Namun pada madu ini hanya ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit ya teman-teman. Nah, enzim sukrase ini juga diproduksi oleh usus halus ya. Nah, adapun beberapa gangguan atau penyakit yang sering menyerang sistem pencernaan ya. Yang pertama adalah yang teman-teman sering dengar ya, yaitu sakit MAH atau asam lambung. Yang kedua, diare. Yang ketiga, sembelit ya. Masih ingat ya, sembelit itu artinya mengalami kesulitan saat ingin buang air besar ya. Yang keempat adalah ambeien ya. Nah, karena sangat penting sekali ya sistem pencernaan bagi tubuh kita, maka kita harus dapat menjaga dan merawat kesehatannya ya. Adapun beberapa cara menjaga dan merawat kesehatan sistem pencernaan ya, yaitu yang pertama, banyak mengkonsumsi air putih. Yang kedua, memperbanyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengandung probiotik, dan tinggi serat ya, seperti yang terdapat pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian ya. Yang ketiga, hindari stres ya. Yang keempat, tidak tidur setelah makan ya teman-teman. Yang kelima adalah rajin berolahraga. Yang keenam, makan dengan cara yang baik ya, seperti tidak berlebihan dan terburu-buru ya. Kita sebagai orang muslim ada adab dalam makan ya, yang akan nanti dibahas di sentra imtak ya. Dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Seperti biasa, jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya pada saat kita recalling, atau boleh teman-teman kirimkan via WhatsApp ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa pesan Ibu, kita masih di wabah pandemi virus corona ya. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan di rumah saja. Pastikan teman-teman kalau harus keluar rumah menggunakan masker, menggunakan face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Oke, kita ketemu lagi di sentra sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.